Poco memang menawarkan HP dengan spesifikasi tinggi tapi dengan harga yang ramah di kantong. Dan kalau kalian tertarik dengan HP Poco tapi nggak familiar dengan HP Poco, nah di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perbedaan antara seri-seri HP Poco, kemudian experience menggunakan HP Poco selama kurang lebih 1 tahun ke belakang, dan apakah HP Poco ini bisa dibeli secara offline. HP Poco itu terdiri dari 4 seri. Yang pertama itu C, kemudian M, X, dan F. Nah, kita akan membahas seri C dulu. Tapi seri C dari Poco ini adalah seri entry level yang biasanya nggak jarang itu adalah rebrand dari Redmi series. Misalnya untuk tahun ini yang baru rilis itu adalah Poco C81, itu merupakan rebrand dari Redmi A7 Pro. Di tahun kemarin itu ada Redmi A5 yang di rebrand jadi Poco C71. Jadi secara perbedaan itu sebenarnya nggak ada. Jadi kalian tinggal milih aja mau yang merek Redmi ataupun merek Poco. Nah, untuk HP-HP seri C ini biasanya itu dia mengandalkan layar dengan refresh rate yang tinggi, kemudian baterai dengan kapasitas yang besar. Untuk performanya sih nggak ada perbedaan yang signifikan di antara brand Poco dan brand-brand lainnya. Di under 2 juta, ya rata-rata hampir semuanya pakai spesifikasi yang sama, misalnya Helio G81 lah atau Unisoc T7250. Kemudian biasanya RAM-nya itu antara 4 atau 6 GB, penyimpanannya ada yang 64, 128 seperti itu. Tapi selling point utamanya adalah biasanya layarnya besar, baterainya besar, kemudian ya sedikit gimmick kamera seperti itu. Seri ini memang cocok digunakan untuk harian aja, untuk ngegame ringan, jadi jangan di-push untuk game-game berat apalagi Genshin Impact ya. Jadi untuk harian sih masih cukup oke-oke aja, aman-aman saja. Tapi satu hal yang nggak terlalu saya suka dari Poco C series ini adalah bentuk notch-nya yang dia masih mempertahankan water drop notch dibandingkan dengan kompetitornya yang sudah menggunakan punch hole yang tampaknya akan lebih mahal dibandingkan dengan water drop. Ya semoga tahun depan Poco sudah menggunakan desain punch hole untuk kelas C series ini seperti kompetitor-kompetitornya. Next satu peringkat kita akan membahas seri M. M adalah multimedia, nggak juga saya bercanda. Saya nggak tahu seri M ini artinya apa. Nah, seri M ini bisa dikatakan kelas menengah tapi masih yang entry level seperti itu. Nah, untuk Poco M series ini, seri terbarunya itu kayaknya masih belum ada ya di tahun 2026 ini, tapi kalau nggak salah seri terakhirnya itu adalah Poco M7. Kalau tahun kemarin saya sempat nge-review Poco M7 Pro, kalian bisa lihat videonya, link ada di deskripsi. Poco M series ini biasanya dihargai di under 3 juta, tapi nggak tahu ya kalau sekarang dengan harga-harga HP yang naik ini jadi berapa. Tapi tahun kemarin saya dapat Poco M7 Pro itu sekitar 2.500.000-an. Nah, sama seperti Poco C series, Poco M series ini biasanya juga mengandalkan baterai yang besar, kemudian layar yang besar dengan refresh rate yang tinggi, tapi tentu saja ada peningkatan performanya. Dia menggunakan prosesor yang jauh lebih powerful daripada kelas C series, dan beberapa seri itu ada yang menggunakan kamera-kamera yang cukup oke untuk di kelasnya. Misalnya Poco M7 Pro dia sudah menggunakan sensor Sony IMX882 sama seperti di Poco X7 Pro seri di atasnya, kemudian sama juga seperti di Poco F7 seri yang paling flagship seperti itu. Jadi bisa dikatakan untuk kalian yang ingin mendapatkan performa yang bagus tapi untuk kamera juga yang nggak ecek-ecek banget, Poco M series ini mungkin cocok buat kamu. Naik lagi ke Poco X series. Nah, Poco X series ini biasanya adalah Poco yang menawarkan spesifikasi tinggi tapi dengan harga yang sangat budget friendly seperti itu. Misalnya tahun kemarin Poco X7 Pro dia ditenagai dengan prosesor MediaTek Dimensity 8400 Ultra, itu dirilis dengan harga waktu itu 4.500.000 waktu diskon, di mana saya juga membeli ponsel itu dan saya dapat harga sekitar 4.050.000, dan ini saya rasa sangat worth it sekali karena performanya cukup tinggi tapi sangat amat ramah dengan kantong. Nah, Poco X series ini bisa dikatakan tulang punggungnya Poco Indonesia karena penjualannya yang cukup tinggi, peminatnya banyak karena memang prosesornya atau performanya tinggi, tapi memang harganya nggak terlalu mahal. Kalau dibandingkan kompetitornya, misalnya nih, sekarang lagi muncul Infinix GT50 Pro menggunakan MediaTek Dimensity 8400 Ultra yang harganya itu maksimal paling tinggi sekitar 7.500.000. Nah, di tahun kemarin Poco X7 Pro itu cuma dihargai 4,5 jutaan aja. Ya memang fitur-fiturnya sedikit berbeda, tapi secara price to perform rasionya
Poco X series ini memang yang paling tinggi di antara kompetitor-kompetitornya. Nah, untuk Poco X series ini daya tarik utamanya itu adalah performa yang tinggi dengan harga yang affordable. Biasanya menawarkan spesifikasi prosesor yang tinggi, RAM yang gede, dengan penyimpanan yang besar, tapi harganya itu masih sangat amat ramah dengan kantong. Sedangkan untuk yang lainnya seperti kamera, build quality itu hanya pemanis saja. Namun memang untuk Poco X8 Pro build quality-nya sudah naik cukup signifikan. Ya, bisa dikatakan Poco X series adalah sweet spot antara performa tinggi dengan harga yang sangat affordable. Nah, untuk tahun ini Poco X series sudah rilis generasi baru yaitu Poco X8 Pro dan X8 Pro Max. Nah, seri terakhir atau flagship dari Poco adalah seri F atau F series. Di seri ini biasanya prosesornya udah pakai prosesor flagship terbaru keluaran tahun yang sama, dan biasanya kalau dibandingkan dengan kompetitornya yang pakai prosesor flagship juga, harganya itu jauh lebih murah. Nah, tahun ini untuk F series Poco sudah melahirkan Poco F8 Pro dan Poco F8 Ultra yang sudah menggunakan Snapdragon 8 Elite, dan untuk Poco F8 Ultra sudah menggunakan Snapdragon 8 Elite Gen 5 sama seperti ponsel-ponsel flagship tahun 2026 ini. Nah, di versi X ini selain menawarkan performa yang tinggi, tapi juga mereka memperhatikan dari sisi kamera, build quality, hingga update softwarenya, sehingga bisa dikatakan Poco F series ini adalah versi flagship all-rounder dari sebuah HP Poco. Karena di Poco F series ini tidak hanya memikirkan performa yang tinggi dengan harga yang affordable, tapi juga memikirkan kamera, build quality, hingga update OS-nya yang biasanya akan jauh lebih lama dari seri-seri sebelumnya. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan ponsel dengan performa flagship tapi harganya itu lebih murah dibandingkan kompetitornya, kalian bisa melirik Poco F series ini. Nah, kalau kita recap lagi, untuk ponsel Poco itu seri C merupakan seri entry level, kemudian seri M itu untuk mid range-nya, kemudian seri X adalah mid range premium, kemudian ada seri F atau seri flagship-nya. Nah, terlepas dari seri-seri ini, biasanya akan ada tambahan-tambahan nih, ada yang Pro, Pro Max, ataupun Ultra. Nah, sederhananya seperti ini. Kalau ponsel Poco itu biasanya ada yang reguler atau tanpa embel-embel Pro ataupun Ultra. Kemudian kalau di atasnya lagi itu biasanya akan ada embel-embel Pro. Kemudian di atasnya lagi itu biasanya ada embel-embel Pro Max, dan paling tinggi itu ada Ultra. Nah, nggak semua lini atau nggak semua seri Poco itu menggunakan Ultra atau Pro Max ataupun Pro. Nah, misalnya untuk Poco F8, ini ada Poco F8 Pro, tapi langsung naik ke Poco F8 Ultra nggak ada yang namanya Pro Max. Sedangkan untuk seri X, untuk seri X8 yang dirilis tahun ini, dia ketambahan seri baru yaitu seri Pro dan Pro Max. Jadi kalau kalian ingin membeli ponsel Poco yang Ultra itu paling tinggi, kemudian di bawahnya ada Pro Max, ya bisa dikatakan mungkin seimbang ya. Kemudian di bawahnya lagi itu Pro, dan di bawahnya itu versi reguler yang tidak ada tambahnya, misalnya Poco X7 atau Poco M7 kayak gitu. Nah, gimana rasanya menggunakan Poco untuk jangka panjang? Karena kita tahu banyak sekali kasus HP Poco itu yang tiba-tiba matot, terutama untuk Poco X3 NFC biasanya. Nah, saya juga kurang tahu ya kalau dari perspektif servis HP, tapi menurut saya sendiri memang mungkin saja banyak yang terjadi masalah di Poco di masa lalu, tapi kalau saya sendiri, saya sudah pakai Poco X7 Pro itu setahun lebih, 1 tahun 2 bulan kalau nggak salah. Overall nggak ada masalah sama sekali, dan ketika saya lihat komentar teman-teman di YouTube saya, banyak yang berkomentar sudah menggunakan HP Poco 3 tahun, 4 tahun, bahkan ada yang 5 tahun, dan semuanya masih bisa berjalan dengan baik tanpa ada masalah yang berarti. Tapi kalau saya dengar-dengar untuk service center Xiaomi juga ada yang nggak terlalu bagus. Kalau teman-teman punya pengalaman untuk servis HP-HP Poco yang nggak terlalu bagus kayak gitu, coba tuliskan di kolom komentar, jadi kita bisa saling sharing aja kayak gitu. Nah, kemudian saya akan sedikit menyinggung masalah iklan, apakah HP Poco itu ada iklannya. Saya kurang tahu ya untuk HP Poco di F series apakah ada iklannya, tapi untuk X, M, dan seri C, iya ada iklannya. Iklan di HP Poco itu biasanya hanya akan muncul di aplikasi-aplikasi bawaan, misalnya musik player atau video player. Jadi nggak serta-merta ketika kalian pakai HP Poco tiba-tiba muncul iklan kayak gitu, ya nggak juga. Jadi saya rasa iklan adalah bagian dari
ekosistem sebuah smartphone yang mungkin bisa sedikit menekan harga jual smartphone tersebut. Nah, salah satu hal yang membuat HP Poco murah adalah munculnya iklan tersebut. Karena dengan adanya iklan, mereka bisa mensubsidi harga HP-HP Poco sehingga kalian bisa mendapatkan HP Poco dengan harga yang cukup terjangkau. Iklan di HP Poco memang tidak bisa dihilangkan dan tidak ada settingan untuk mematikan iklan di HP Poco. Tapi banyak banget yang sudah share cara untuk menghilangkan atau dalam tanda kutip menghilangkan iklan di HP Poco ini. Yang pertama adalah biasanya menggunakan setting DNS. Tapi kalau saya secara personal itu suka menggunakan cara kedua, yaitu menggunakan Kanta untuk menguninstall aplikasi-aplikasi bawaan dari Poco. Nah, iklan di HP Poco itu kan cuma muncul di aplikasi bawaannya. Kalau kita uninstall aplikasi bawaannya, tentu saja iklan itu nggak akan muncul. Sebenarnya kalau kalian nggak pakai aplikasi bawaannya, kalian nggak buka juga iklannya nggak akan muncul kok. Tapi memang aplikasi-aplikasi ini nggak terlalu berguna juga buat saya dan nggak bisa di-uninstall dengan mudah atau dengan cara biasa. Kalian perlu Kanta untuk menguninstall aplikasi-aplikasi ini. Dan overall setelah saya menggunakan teknik ini, hampir saya tidak menemukan iklan di HP saya, kecuali di aplikasi tema ya, karena memang saya masih butuh aplikasi tersebut. Jadi saya overall itu puas dengan performa HP Poco yang saya punya. Nah, yang terakhir ada saya membahas apakah HP ini tuh bisa dibeli secara offline. Nah, HP Poco itu eksklusif dijual secara online. Itu adalah salah satu cara Poco untuk menekan harga jual dari HP-HP mereka. Jadi kalian bisa mendapatkan HP dengan spesifikasi tinggi tapi masih ramah di kantong. Nah, kalaupun ada yang menjual HP ini secara offline, tentu saja ini adalah orang-orang yang membeli secara online kemudian menjualnya kembali secara offline. Biasanya harganya itu akan naik ya, walaupun memang nggak naik signifikan, tapi memang kalau dibandingkan dengan harga online-nya, ini harganya cukup tinggi. Jadi saran saya, kalau kalian ingin beli HP Poco, belilah secara online dari official shop-nya, baik di Shopee, Tokopedia, ataupun di TikTok seperti itu. Ya, saya menyadari sih, nggak semua orang ini nyaman untuk berbelanja online, tapi untuk menghindari resiko kenapa-kenapa paketnya, belilah HP Poco itu dari official shop-nya. Ya, mungkin itu aja yang saya mau share. Semoga ini bermanfaat, tapi kalau kalian masih ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar.